warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rianti dengan NIM 3123100048 dari kelas B pagi semester 5. Yang terhormat kepada Ibu Mr. Rianti Hartati, Magister Pendidikan. sebagai dosen pengampu mata kuliah sastra lama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu hakikat dari sastra lama. Hakikat sastra lama terletak pada fungsinya sebagai cerminan kehidupan masyarakat masa lampau. Sastra lama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan, menyampaikan nasihat, serta sarana pewarisan nilai budaya dan moral. Sastra lama lahir dari tradisi lisan dan berkembang dalam masyarakat tradisional sehingga isinya sangat erat dengan adat istiadat, kepercayaan, dan pandangan hidup masyarakat pada zamannya. Baiklah, yang kedua yaitu ciri-ciri dari sastra lama. Yang pertama, bersifat anonim, artinya pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, berkembang secara lisan sebelum akhirnya dikemukakan. Yang ketiga, bersifat tradisional dan statis, bentuknya relatif dan tidak dapat hanya mengalami perubahan. Yang keempat, instan atau sentris, banyak menceritakan kehidupan raja, bangsawan, atau tokoh besar. Yang kelima, mengandung nilai moral dan nasihat, digunakan sebagai pedoman hidup. Dan yang keenam, bahasanya kilas dan beriwawan, terutama pada sastra lama berbentuk puisi. Selanjutnya ada jenis-jenis beserta contoh dari sastra lama. Yang pertama yaitu mitos. Mitos adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan berkaitan dengan dewa atau makhluk gaib. Contohnya seperti cerita Dwi Sari. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita asal-usul suatu tempat atau tokoh. Contohnya seperti legenda Danau Toba. Dan yang ketiga ada dongeng, cerita hayalan untuk hiburan, biasanya mengandung pesan moral. Contohnya seperti Si Kancil. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat adalah prosa lama yang berisi kisah kepahlawanan, kerajaan, dan keajaiban. Contohnya hikayat Hang Tuah. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pantun. Pantun yaitu puisi lama dengan irama ABAB. Contohnya seperti pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Rajin belajar sejak dini agar tercapai cita-citanya. Dan yang selanjutnya yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris bersajak A dan berisi cerita atau nasihat. Yang terakhir yaitu gurindam, puisi 2 baris berisi nasihat, irama AA. Contohnya, barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tidak boleh dibilang nama. Baiklah, di sini saya akan membacakan syair. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.